Pesantrenbm.com membangun generasi Qurani produktif. Marilah bersama-sama acara ini kita buka dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Mimin Karmila dengan sari tilawah Ibu Yusniati. Kepada Ibu Mimin dan Ibu Yusniati, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بشير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pahalanya khususnya bagi membaca dan umumnya kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya, sambutan yang pertama yang akan disampaikan dari Ketua DKM Al-Istihad kepada Bapak Ustadz Zainuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pada Ustazah Umi Kartinasi Surati SPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Baitul Muqaddas Tangerang. Insyaallah beliau pada kesempatan malam hari ini, pada siang hari ini akan mengisi materi di pengajian rutin sesudah dan mudah-mudahan beliau mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan beliau selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
hormati Ketua Majelis Taklim Al-Ittihad Sudirman Indah, Ustazah Titik Sudarmaningsih. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada beliau dan juga mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Musola yang ada di Sudirman Indah dari Blok A sampai Blok A, yang mudah-mudahan juga bisa istiqomah dan juga bisa menjalankan amanah-amanah yang telah diembannya, dan juga mudah-mudahan menjadi ladang pahala, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang paripurna. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Musola Al-Ittihad Bumi Cipa, yang mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan, dan alhamdulillah beliau baru melahirkan, mudah-mudahan anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh dan juga diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya yang saya hormati kepada Ketua RW 012 Ustaz Ibu, alhamdulillah telah hadir. Mudah-mudahan beliau bisa menjalankan amanah sebagai ketua lingkungan dan juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati kepada seluruh jamaah pengajian ibu-ibu sesungguhnya indah, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Pertama-tama dan yang terutama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul berjamaah, bermuajah bersama, bersilaturahmi bersama di dalam agenda rutin Sudirman Indah, yaitu pengajian umum yang biasa dilaksanakan di setiap bulannya. Yang mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah memberikan ridho dan hidayah kepada kita semua. Yang mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salam salam, semoga selamatnya dilimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, pujaan hati kita, kekasih kita, yakni kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya dan juga umatnya yang senantiasa selalu istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau. Dan juga mudah-mudahan kita yang apakah di sini mendapatkan syafaatul mandi yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, secara sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan pagi ini untuk memberikan sedikit sambutan. Tentunya saya atas nama DKM Musola Al-Ittihad, yang pertama saya mohon maaf apabila dalam penyambutan kehadiran ibu-ibu di Majelis Taklim Al-Ittihad ini masih banyak kekurangan, baik dari itu fasilitas tempat makanan ataupun yang lainnya. Untuk itu saya sebagai ketua DKM menyampaikan permohonan, mudah-mudahan dengan kekurangan ini tidak mengandalkan semangat ibu-ibu untuk nantinya mendengarkan apa yang disampaikan oleh saya dalam pengajian pada pagi hari ini. Dan tentunya juga saya menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang begitu antusiasnya dari rumahnya masing-masing, dari Blok A sampai Blok A menuju ke musola ini ataupun majelis taklim ini, yang tiada lain dengan hadirnya ibu-ibu ke majelis ini tentunya ingin mendapatkan sesuatu yang nantinya dijadikan sebagai bekal ataupun dijadikan sebagai bahan untuk kita nanti bertemu di yaumil akhir nanti. Dan juga mudah-mudahan dengan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW kita telah dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Mungkin tidak panjang lebar dari saya. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada Ustazah yang telah berkenan hadir jauh-jauh dari Munjur saja. Mohon maaf, inilah DKM Al-Istihad dengan fasilitas yang ini, dan juga mohon maaf mudah-mudahan Ustazah tidak merasa kecewa dengan penyambutan yang kami berikan, dan juga tentunya beliau di sini ada majelisnya, Ibu. Ada majelisnya kepada ibu-ibu yang pengen mengikuti majelis taklim di Baitul Muqaddas, nanti bisa bareng-bareng berangkat. Nanti di sini ketua majelisnya juga sering hadir. Kepada ibu-ibu, ngaji tidak kenal waktu, ngaji tidak kenal tempat, dimanapun, kapanpun kita ngaji, karena dengan ngaji kita bisa mengoreksi diri, dan dengan ngaji ibadah-ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Zainuddin yang sudah memberikan sambutannya di sini. Untuk sambutan yang kedua dari Bapak Ketua RW 012 kepada Bapak Jen Dayani, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-hadis. Yang saya hormati Ustazah Ibu Kartini Surati SPDI, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Muqaddas dari Bantar Panjang. Alhamdulillah setelah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah beliau nanti yang akan memberikan tausiah atau memori di acara pengajian ke-9. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Mushola Al-Istihad, sekaligus juga tuan rumah. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Istihad Bapak Ustaz Zainuddin beserta jajarannya. Yang saya hormati Majelis Taklim se-Sudirman Indah, ibu-ibu RT, ada ibu RT-nya ini, ibu-ibu RT dari RT 01 sampai 07 ya. Yang berkenan hadir, alhamdulillah. Yang belum hadir, nanti ketika ada pengajian se-Sudirman Indah wajib hadir. Akan saya datang, kalau nggak hadir saya dorong. Kenapa? Karena untuk mendidik ke bawah putra putri kita itu yang harus mencontohkannya jangan dari atas dulu baru ke bawah ya. Dan yang saya hormati ibu-ibu pengajian se-Sudirman, alhamdulillah kita kumpul di pagi hari ini dalam rangka pelabur. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan dan murahkan pada junjungan kita Nabi Muhammadiyaka Habibana wa Habibaka Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku pembawa umatnya dari satu alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang akan kepadanya mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah. Ibu-ibu
insya Allah mungkin saya bisa hadir kalau mungkin sekitar bulan depan yang ada di lingkungan RW 012. Kalau saya hadir ke RW 06, kalau Pak RW-nya hadir gak enak ya. Tapi insya Allah kalau saya ada undangan saya bisa hadir ya. Karena di RW 06 mungkin sebentar lagi juga mau ada pemilihan ketua RW. Saya belum tahu dan karena siapa yang akan mencalonkan kembali untuk menjadi ketua RW. Pada intinya di lingkungan RW 012 jalanan kegiatan-kegiatan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dari semalam kami pun dengan para ustadz ya, malam pengajian RT, tadi pagi GSSB jam segini alhamdulillah pengajian ibu-ibu bisa hadir ya. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita nanti bisa untuk berpatokan kepada diri kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa ilmu mau sholat pun kita mungkin sekedar gerbak-gerbuk sholat tapi tidak tahu ilmunya nanti repot. Makanya adanya di majlis taklim atau di pengajian-pengajian seperti yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Jainuddin tadi. Dan alhamdulillah kemarin di Desa Pasir Nangka kita telah mengikuti kegiatan MTQ. Mungkin RW 12 tidak mengirimkan MTQ tapi mengirimkan yang hafiz Quran atau murotal, yang alhamdulillah ada 2 orang menjadi juara 2 dan 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan putra putri kita tetap ikut di dalam rangka di desa kegiatan tersebut. Mudah-mudahan bagi yang belum dapat hadiah tidak menjadi satu ukuran, yang penting kita ikut tampil ya untuk memajukan putra putri kita. Dan yang alhamdulillah juga kebetulan ada satu tambahan yaitu qasidah dan musabaqah tilawatil adzan. Alhamdulillah khusus adzan itu dilombakan untuk perangkat desa, RT dan RW ya. Alhamdulillah ada 80 RT, ada 12 RW yang ikut 15, makanya saya dapat juara karena yang ikutan sedikit ya. Juaranya juara 2, alhamdulillah Bu saja walaupun melengking-melengking dikit suaranya lah. Intinya kalau saya Bu saja bagaimana caranya bisa membawa masyarakat RW 012 ke pengajian-pengajian ini untuk thalabul ilmi, untuk nanti ke putra putrinya bisa membawa, karena di zaman sekarang zaman yang canggih, kalau kita tidak bisa ke putra putri kita ngeri hal-hal yang seperti itu terjadi ya. Mari kita jaga putra putri kita, dan saya juga mohon dukungan insya Allah dalam rangka Isra dan Mi'raj nanti kita adakan di RW 012. Saya akan mengadakan acara perlombaan. Jadi insya Allah kita mengadakan acara mungkin bisa jadi 2 malam, malam Sabtu dan malam Minggu. Mungkin itu saja. Untuk pembangunan tetap akan saya perjuangkan untuk di RW 012. Mohon doanya, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan memberikan kesempatan Bapak katanya di sini. Untuk sambutan yang selanjutnya dari Ketua Majelis Taklim Al-Ittihad kepada Umi Titi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Ustazah Umi Kartiningsih Surati SPDI selaku pembina Pondok Pesantren Baitul Muqaddas. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita.
Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Al-Istihad beserta Ibu dan jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 012 beserta RT 01 dan jajaran pengurusnya. Yang saya hormati pula Bapak Ketua RW 06 Peru Sudirman Indah ini beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati pula Ibu Ketua Majelis Taklim Perumahan Sudirman Indah ini yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat iman serta Islam sehingga kita bisa hadir di majelis taklim ini. Kita diberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan dan serta diberikan cuaca yang cerah ini sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta kita umatnya, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah semuanya, saya sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di majelis taklim ini, telah memenuhi undangan kami sehingga ibu-ibu berbondong-bondong dari rumah menuju majelis taklim ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya yang hadir di majelis taklim ini, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas supportnya kepada kita, yaitu pada majelis taklim Al-Ittihad, sehingga majelis taklim ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, saya sebagai pengurus juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus DKM Mushola Al-Ittihad beserta jajaran pengurusnya yang telah menyiapkan tempat sarana dan prasarananya sehingga acara pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, saya sebagai pengurus juga mengucapkan banyak terima kasih dan memohon dukungan serta kritik dan sarannya kepada kami jika kami ada kesalahan, kekurangan, serta kami kurang dalam memimpin, kurang berkenan, ada kesalahan, kami mohon maaf. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu semua, saya sebagai pengurus dan teman-teman semua mengucapkan terima kasih kepada ibu semua jamaah yang telah hadir di majelis hari ini. Jadi sekali lagi saya mohon atas dukungannya serta bimbingannya karena kami masih belajar dan selalu belajar. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu semua kritik dan sarannya. Ibu-ibu semuanya mohon maaf karena hari ini kami akan menggalang dana lagi untuk saudara kita yang ada di Palestina. Jadi nanti saya mohon kepada ibu-ibu semua untuk menyisihkan rezekinya untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan rezeki ibu semua bisa membantu sedikit demi sedikit kepada saudara kita yang terkena musibah, yang telah dibom atau dan yang lainnya. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu semua untuk menyisihkan rezekinya kepada saudara kita di Palestina. Dan kebetulan pengurus dari
SPM hari ini juga menjual makanan atau salad. Jadi untuk hasil penjualan nanti bisa kita sumbangkan lagi untuk saudara kita di Kenya. Jadi pada ibu-ibu semua yang telah hadir di sini yang mempunyai rezeki lebih bisa beli saladnya untuk membantu saudara-saudara kita di Kenya. Ibu-ibu semuanya, saya sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena udah siang. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi ini yang telah menyampaikan sepatah lembaran katanya organisasi. Untuk acara selanjutnya, Umi Teningsih mohon izin ada selingan dulu dari tim Urbana Alisian. Untuk acara selanjutnya yaitu selingan atau hiburan yang akan memberikan tim Rebana Al-Istihad kepada ibu-ibu tim Rebana Al-Istihad. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar malam beli jerami. Yang jawab salam selalu disayang suami. Amin. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Tahiyatan min indillah. Tahiyatan yuqamu biha ahlul jannah. Saya persembahkan salam dari sisi Allah, salam Islamiyah, salam penghormatan ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa man walah. Yang saya hormati, mana? Maaf Bu, tadi keasikan ya nafsuti. Oh ini. Ya Bu, keasikan ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, bibiliko. Ini dari tadi dipegang-pegang sampai lepas. Masya Allah, alhamdulillah. Dan Ibu, Atunatufulinya bagus sekali. Luar biasa, saya baru dengar Atunatufuli dikosidahin. Pengen nangis tapi nggak bisa nangis. Masya Allah, benar Bu. Ya, karena itu lagu anak-anak Palestina. Lagu itu pertama kali dinyanyikan sekitar tahun 80-an. Mungkin ibu-ibu belum lahir ya Bu ya. Saya aja masih SD. Oh udah. Ya ini ibu-ibu lahir tahun 2000-an. Ya, itu lagu anak-anak Palestina, Bu. Masya Allah. Atunatufuli. Jadi di pondok itu ada marawis. Saya sempat bilang, ayo dong marawisin Atunatufuli. Bisa sih, cuma agak susah. Kata abinya, apalagi dikosidahin, ini lagu susah. Itu lagu asli Timur Tengah ya. Jadi dari Gaza sana. Tapi tadi dengan bagus sekali, meskipun ketukannya nanggung-nanggung ya Bu ya. Cakep banget, Masya Allah. Dan saya baru dengar Atunatufuli dikosidahin. Biasanya kalau nggak marawis, aduh, yang lebih sering itu nasyid aja tanpa musik. Ya, Atunatufuli, berilah kami masa kanak-kanak. Atunassalam, berilah kami kedamaian dan keselamatan. Ya, Insya Allah tadi ada Bu Juju, relawan SPM. Terus terang saya surprise. Kenapa? Nggak tahu bahwa ini ada penggalangan dana. Kalau tahu ini ada penggalangan dana, pasti saya tahan tuh suami saya untuk serah terima langsung. Kenapa? Karena beliau itu ketuanya SPM, Bu. Baik, kita lanjutkan. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Ittihad Umi Titik sudah Maningsih. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Ijtihad Bapak Ustadz Jainuddin. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Ijtihad Umi Syifa. Mudah-mudahan beliau-beliau semua yang bergerak untuk umat, mengarahkan umat ke jalan Allah, mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberkahi kehidupannya dan keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ketua RW 02 Bapak Haji Anjen Jailani dan Ibu RW. Ya, Masya Allah tadi Bapak RW sudah menyampaikan pentingnya kita dakwah dan pentingnya kita mengajak anak-anak kita kepada kebaikan. Barakallah Bapak RW dan Ibu. Yang saya hormati Ketua RT 05 sampai 07 dan jajarannya, ada semua Bu RT? Ada atau yang mewakilinya? Ada? Bu RT ada semua? Alhamdulillah. Bu Lurah ada? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, kalau ada Pak
perangkat-perangkat pemerintahan di majelis, insya Allah itu menambah berkah buat amanah-amanah beliau. Jadi amanah beliau, para perangkat desa, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Bu RT, Bu RW, Bu Lurah, kalau terlibat di majelis taklim, insya Allah amanahnya akan menjadi berkah. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim masing-masing blok dari blok A sampai blok H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, ada semua ya Bu ya? Ada. Yang saya hormati, yang saya cintai Sahibul Wasilah yang menjadi perantara kita bisa berjumpa di sini, yaitu Bu Yani atau Bu Ninis. Masya Allah, beliau sahabat saya dari mulai Al-Ittihad ini berdiri ya Bu ya. Gak usah diceritain lagi deh bagaimana kami taklim di dalam tenda, dan ketika hujan seperti orang upacara bendera, taklimnya berdiri semua karena hujan. Masya Allah, awal-awal kita di Sudirman ya Bu Ninis, Masya Allah. Yang baru datang mungkin ini blog baru ya, nanti tanya Bu Ninis dan kisah kita bagaimana dulu membangun, ya kisah cinta kita ya Bu Ninis membangun majelis taklim di perumahan Sudirman. Zaman belum ada musola, belum ada masjid, taklimnya pakai tenda. Dan ketika hujan kita seperti upacara bendera, Masya Allah. Ya, kemudian Sahibul Wasilah juga Ibu Indah, ya Ibu Indah yang rajin datang ke taklim BM. Jadi di pondok kami ada taklim setiap Sabtu minggu pertama. Silakan Ibu hadir. Ibu Indah rutin datang ke sana. Kemudian Sahibul Wasilah juga yang menghubungi saya adalah Ibu Ida. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya cintai ini santri Banat Baitul Muqaddas. Jadi mereka satu kelompok, satu kamar Hadijah. Ya, ada Kiwan ini dari Balaraja, terus apa lagi? Balap sini dong mobil lihat. Sifa Al, dia tinggal di Pematang Boy Pemai. Ada Feanuil Jannah dari Boy Pemai juga. Kemudian sebelahnya Dila Khayunisa dari Serang. Sebelahnya tadi siapa? Santri Baitul Muqaddas selanjutnya insyaallah. Ya, jadi para santri ini Bu, mereka ada yang namanya pelajaran praktek majelis taklim. Jadi di Baitul Muqaddas itu menyelenggarakan 2 majelis taklim. Ada majelis taklim untuk umum, ada majelis taklim wali santri. Dan yang menyiapkan itu santri-santri. Ya, yang menyiapkan dari mulai snacknya, bersihin tempatnya, gelar-gelar tikanya, sampai mengisi acaranya itu santri. Kemudian praktek majelis taklim yang lain, mereka yang banat itu perempuan ya Bu ya. Jadi saya sebut mereka banat. Kenapa banat itu artinya anak perempuan? Karena saya anggap mereka itu anak-anak saya. Gitu. Jadi saya bilang silakan mau curhat, mau bercanda sama Umi, cuma satu aja yang jangan, minta duit. Ya. Ada banat, ada banin. Banin itu anak laki-laki. Kami sebut banat dan banin, anak laki-laki dan anak perempuan, karena kami anggap mereka itu anak-anak saya. Gitu ya. Jadi yang banat ini ikut Umi ngisi taklim. Satu kelompok, satu kamar. Kemudian yang banin ikut abinya ngisi taklim. Apa maksudnya? Supaya mereka lulus dari pondok nanti sudah siap bisa untuk mengisi majelis taklim, bermanfaat, berfungsi di majelis taklim. Gitu. Jadi banyak yang lulusan pondok tapi ketika di majelis taklim bingung, gagap, gugup, nggak tahu mau ngapain karena mondok-mondok doang, nggak pernah tahu majelis taklim seperti apa.
Maka mereka dipersiapkan untuk itu. Setelah 6 tahun mondok nanti, insya Allah yang banat akan jadi cloningan saya, yang banin akan jadi cloningan abinya, insya Allah. Ya, yang saya cintai seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Ittihad, insya Allah hadirnya ibu-ibu salihah di sini adalah wasilah agar Allah berikan pahala yang sebaik-baiknya. Allah limpahkan berkah untuk ibu-ibu semua dan keluarga dan anak-anak yang ibu tinggalkan di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Allah berikan nikmat yang luar biasa. Pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di majelis ilmu yang dimuliakan Allah, yang mana majelis ilmu itu senantiasa dinaungi malaikat. Kalau hadir majelis adem kan ya Bu ya? Adem karena dinaungi malaikat. Beda kalau ke mall, hatinya panas, pengen beli ini beli itu, niatnya cuci mata, ujung-ujungnya cuci dompet. Ya, alhamdulillah Allah berikan kita nikmat untuk taklim. Insya Allah akan menjadi bekal kita untuk menjadi lebih takwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam terlimpahkan kepada uswatuna, qudwatuna, habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan semua kaum mukmin yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqamah, ittiba' di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah layakkan kita menjadi pengikut beliau nanti di hari ketika tidak ada naungan, maka beliau akan menaungi dengan syafaat beliau dan kita akan termasuk di dalamnya. Allah jumpakan kita dengan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatan lagi ya. Ayo Neng Dila salawatan. Boleh mic-nya dipegang, yang lain megang mic juga. Jangan ya nafsuti, jangan tuful atau natufuli ya, yang lain. Request yang lain. Apa? Ah, udah tutup semua. Enggak usah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ya Rasulullah
suaranya hilang. Ya, vokalisnya ketutupan. Ya Neng, nanti kalau sama mereka suaranya teriak, ngomong gitu. Olvin, iya harus full power. Ya. Alhamdulillah, ya. Qalbi bihubbika mudham. Ya, Masya Allah, hati kami tergila-gila padamu ya Rasulullah. Ya. Insya Allah, kita semua yang ada di sini, insya Allah hatinya terpaut kepada Rasulullah, sehingga semua kehidupan kita insya Allah akan mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk diantaranya yang sangat penting adalah bagaimana kita mengelola kehidupan di dalam keluarga. Ya. Silakan dibuka kitabnya, Kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 283. Ya, kitab ini mereka pelajari di pesantren PM ya Bu ya. Ibu yang putra putrinya mau mondok, silakan boleh ngambil brosur atau mau diberikan kepada saudaranya, keluarganya, ya. Ada potongan 1 juta untuk gelombang pertama yang daftar di pesantren Baitul Maqdis. Baik, kita bacakan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin tentang bagaimana suami dan istri di dalam keluarga. Dari bukan kitabnya. Dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baitin zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis muttafaqun alaih. Ayo. Tadi yang salawatan gila, sekarang Umi nanya Vera. Vera, sanad hadisnya apa? Sanadnya apa? Alhamdulillah. Matannya apa? Rawinya? Ya, Ibu tahu nggak kalau ditanya begitu? Mondok makanya di BM. Kita belajar kita begitu. Ya, sanad itu adalah yang menyampaikan hadis dari Rasulullah, itu sanad. Sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Matan adalah isi hadis dan rawi adalah yang meriwayatkan hadis hingga sampai kepada kita. Rawinya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang kedudukannya paling tinggi di dalam kedudukan hadis, yaitu hadis sahih. Ya. Jadi saya bacakan artinya. Silakan boleh disimak banat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu an, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wal amiru ra'in, dan pemimpin itu adalah, dan pemerintah itu adalah ra'in, pemimpin, wa rajulu ra'in, dan laki-laki adalah pemimpin, ala ahli baitihi, kepada keluarga semua seumahnya, wal mar'atu ra'iyatun, dan perempuan itu adalah pemimpin, ala baitin zaujiha, atas rumah suaminya, wa waladihi, dan anak-anaknya. Fakullukum ra'in, maka kalian semua adalah pemimpin, wa kullukum, dan kalian semua mas'ulun, bertanggung jawab, an ra'iyatihi, atas apa yang dipimpinnya. Ya. Jadi hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa setiap kita adalah pemimpin. Pemerintah itu pemimpin bagi yang dipimpinnya, laki-laki itu pemimpin bagi seluruh isi rumahnya dan keluarganya, dan perempuan itu pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada beda fungsi antara suami dan istri. Ya, suami itu memimpin semuanya. Kalau di dalam perusahaan bisa disebut dia sebagai direktur. Kalau di sebuah negara suami itu presiden. Ya, apa fungsi direktur atau presiden? Dia itu menentukan arah, menentukan visi misi, menentukan tujuan yang akan dicapai. Sedangkan seorang istri itu memimpin rumah suaminya, mengelola, dan juga anak-anaknya. Jadi seorang istri itu kalau di perusahaan ibaratnya dia itu manajer. Kalau di dalam negara itu menteri. Dia itu mengelola secara teknis bagaimana tujuan visi misi yang ditetapkan oleh sang direktur bisa tercapai. Dan ini luar biasa. Menjadi manajer di dalam rumah, di dalam keluarga itu luar biasa, Bu. Ibu bisa jadi manajer keuangan, ya kan? Manajer kesehatan, manajer kebersihan. Segala fungsi manajer, segala fungsi pengelola itu dilakukan oleh seorang istri. Manajer pendidikan. Jadi kalau ibaratnya negara, suami itu presidennya, ibu menteri. Dan ibu sebagai menteri merangkap 27 menteri, ibu. Satu orang itu jadi 27 menteri. Menteri keuangan, menteri kesehatan, menteri pendidikan, menteri perekonomian, menteri perdagangan, menteri perikanan, menteri kelautan, menteri pertanian. Apa lagi, Bu? Hah? Menteri kebersihan, apa lagi? Sebut saja semua jajaran menteri itu ada semua di dalam seorang istri, Masya Allah. Makanya tugas sebagai orang istri itu gak main-main, Bu. Dia sungguh mulia. Gak digaji emang, tapi gajinya langsung dari Allah. Bu, saya Bu nih, saya ibu ya. Saya guru, saya kepala sekolah, saya pemimpin pondok pesantren, saya ngisi majelis taklim. Dulu saya dagang juga. Tapi lihat KTP saya. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Dan itu saya bahagia.
Pekerjaan mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga ya Bu ya, bukan mengurus rumah tetangga. Iya, mengingatkan lagi, itu tugas yang paling mulia. Masya Allah. Seorang ibu, seorang istri yang bisa berfungsi demikian banyak mendampingi suaminya. Dan itu gak bisa dikerjakan oleh orang lain, Bu. Ibu mau ada menteri lain? Mau? Makanya ibu berfungsilah sebagai semua menteri itu. Gak mau kan kementeriannya dibagi-bagi? Pasti gak? Pasti gak mau kan? Kalaupun ada yang mau, itu melalui proses yang sangat panjang. Terpaksa, nangis, guling-guling dulu, stres dulu, ujung-ujungnya ya udah maulah gitu ya. Alhamdulillah, semoga ibu-ibu semuanya nggak ada menteri lain di dalam rumah tangga kita semua. Bu, bukan saya menentang syariat poligami, bukan. Tetapi poligami itu banyak syaratnya. Kalau memang suami belum mampu, semoga nggak terjadi. Kalau memang mampu, ya itu takdir, ya Bu ya. Pembahasannya lain lagi nanti. Iya, nanti Ibu bilang gini, manggil Umi aja, dia mah anti poligami. Tidak Bu, saya tidak anti poligami. Masya Allah, itu syariat Allah ya, luar biasa. Orang yang ridho di poligami itu luar biasa. Hah? Pak RW sudah berencana? Apa sudah? Sudah terjadi? Enggak Pak RW, enggak ya? Enggak. Jadi saya tidak menantang syariat itu. Masya Allah, itu syariat yang sangat mulia, tapi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Karena syarat poligami itu adil. Dan adil adalah prinsip tertinggi dalam Islam. Orang yang mampu berbuat adil itu sudah melampaui ketakwaan, Bu. Ya. Jadi syarat poligami kan adil. Adil itu melampaui ketakwaan. Hanya orang bertakwa yang bisa adil. Jadi kalau masih sholat aja ke masjid jarang, masih beli beras aja eceran, iya, ditangisin anak aja dia tutupan bantal, Masya Allah. Kalau menurut saya itu belum layak berpoligami, gitu ya Bu ya. Udah selesai masalah poligami. Intinya saya bukan yang anti syariat poligami, tapi memang ada syaratnya. Dan semoga kita semua, suami kita semua, Allah cukupkan dengan satu istri saja selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup ya Bu ya. Kalau kita udah meninggal mah ya biarin aja, masa dia nggak boleh punya istri. Jangan egois. Boleh kan doa begitu? Boleh. Makanya ibu-ibu pun harus jadi istri yang tidak memberikan alasan bagi suami nyari menteri yang lain, ya kan? Menjadi istri yang sanggup mengelola keluarga, menjadi berfungsi sebagai semua menteri, manajer seluruh kegiatan di dalam rumah, sehingga suami tidak punya alasan mencari manajer lain, ya. Maka ibu, inilah yang paling mulia. Ibu mengelola rumah tangga, menjadi manajer rumah, menjadi manajer keluarga, itu sangat mulia. Kenapa? Yang paling disukai oleh iblis adalah perceraian, Bu. Jadi iblis itu paling suka sama suami istri yang berantem. Iblis itu paling suka sama perceraian. Ada bala tentara iblis, ada setan datang kepada iblis. Wahai iblis, saya sudah mempengaruhi manusia untuk membunuh. Iblis cuek aja. Datang lagi setan. Wahai iblis, saya sudah mempengaruhi manusia untuk korupsi. Iblis cuek
cuek aja. Datang lagi setan, wahai iblis, saya sudah mempengaruhi manusia untuk memfitnah dan menipu. Iblis cuek aja. Kemudian datang lagi setan, wahai iblis, saya sudah mempengaruhi manusia untuk bertengkar dan akhirnya bercerai. Maka oleh iblis dipakaikan mahkota kepada setan ini. Jadi yang paling disukai iblis itu adalah perceraian. Kalau suami istri bertengkar, berantem, berselisih, itu setan di sana bersorak-sorai, Bu, lebih bersorak-sorai daripada ketika terjadi pembunuhan. Masya Allah. Bagaimana ketika keluarga itu broken home, bukan hanya suami istri yang terluka, tetapi juga anak-anaknya terluka. Ketika anak-anaknya menjadi generasi terluka, nanti dia punya suami, punya istri pun dalam keadaan luka. Mungkin inner child-nya belum hilang, nanti dia punya anak pun akan mendidik dalam keadaan sebagai orang tua yang terluka. Makanya fungsi seorang ibu, seorang istri sebagai manajer dalam keluarga itu luar biasa mulia. Dia yang akan menjaga rumahnya dari segala gangguan. Dia yang akan mengelola rumahnya menjadi rumah yang nyaman buat suami, yang aman buat anak-anaknya. Ya, kenapa sih suami yang direktur, ibu yang manajer? Kok nggak dibalik? Ada kan perempuan pengennya dia jadi direktur, pengennya dia yang ngatur suaminya. Ada gitu, Bu? Nggak ada di sini ya? Kebalik itu. Kenapa? Suami yang direktur, perempuan yang manajer. Karena Allah buat otaknya pun beda, Bu. Otak laki-laki itu fokus. Makanya dia jadi direktur yang menentukan tujuan visi misi. Rumah tangga ini mau dibawa kemana? Sedangkan otak perempuan itu ambalayah, Bu. Mikirin segala macam dipegang. Dia multitasking, dia bisa megang segala macam dan multi talenta. Dia bisa apa aja. Makanya pengelolaan diserahkan kepada perempuan. Dia bisa megang apa aja, megang keuangan bisa, ekonomi bisa, perdapuan bisa, persumuran bisa, perkasuran bisa. Kalau laki-laki fokus. Coba, Bu, buktinya suami kita fokus. Kita lagi masak nih, suami lagi libur. Pak, jagain anaknya ya. Ya kan? Jagain anaknya. Siap, Bun. Kita masaklah di dapur. Gak lama terdengar bunyi dering HP. Tung tang tung ting, tung tang tung ting. Tahu-tahu kedubrak, anaknya udah jatuh. Si ayah kemana? Rupanya dia sedang jawab HP. Bu, suami kita fokus. Jawab HP ya jawab HP, nggak bisa sambil jagain anak. Dia fokus. Ya, jadi jangan salahin, memang begitu, Bu, otak dia, Bu. Beda sama perempuan ya. Kita mah sambil masak, nyalain mesin cuci, ya kan? Mesin cuci ngegiling, kita goreng ikan. Nungguin ikan kita potong sayuran. Iya, nungguin sayuran matang kita cipiring. Cipiring beres itu ayo di drain, ya kan? Bisa kita kerjakan itu tanpa kehilangan fokus, tapi semuanya dikerjain bisa, cuma nggak ahli banget, Bu. Ya kan? Suami suruh ngomong anak, dapat telepon, ya anaknya keteteran. Kita, Bu, kalau punya anak, sambil gendong, sambil nyuapin, ya kan? Sambil ngawasin anak yang satunya yang gede lagi naik-naik pagar, ya kan? Tuh. Gitu kan? Masih menjawab lagi Bu RT lewat. Bu RT dari mana? Gitu kan? Iya. Suami coba lagi gendong anak, Pak RT lewat,
tahu dulu anaknya, Pak RT mau kemana, ya enggak? Iya. Masya Allah. Maka karena suami itu fokus, Allah jadikan dia untuk berpikir berat, yaitu apa? Memberikan visi misi dan tujuan rumah kita mau dibawa kemana. Sedangkan istri bisa mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu dan dia bisa mengerjakan banyak pekerjaan, dia jadi manajer. Jadi nggak usah iri dengan fungsi ini. Kemudian di antara perbedaan suami laki-laki dan perempuan, laki-laki itu pandangannya jauh. Mata laki-laki itu mata berbulu. Mata laki-laki itu mata berbulu, pandangannya jauh. Sedangkan mata perempuan itu mata jaga sarang, pandangannya lebar. Makanya jangan heran kalau suami nyari apa-apa nggak ketemu kan? Iya. Aktivitas pagi, rutinitas. Kunci mana ya? Helm di mana ya? Kaos kaki cuma sebelah doang. Istrinya datang masih membawa sutil, itu kunci itu di sebelah gitu ya. Suaminya fokus nyarinya ke sana, kuncinya di sini, ya kan? Coba kalau nyetir mobil, suami fokus ke depan, tuh masjidnya itu udah kelihatan Bu. Kita nggak lihat karena kita melihatnya kemana-mana Bu, ya kan? Sama, walaupun suami kita nggak jadi supir pun dia fokusnya ke depan. Saya nih Bu, kalau si Abi bilang, tuh dia, mana? Itu, kelihatan itu gedungnya, mana? Itu, jadi dia pandangannya jauh. Kalau kita, pandangan kita lebar. Makanya dia cocok laki-laki itu untuk menentukan visi keluarga kita mau dibawa kemana. Dan apa visi yang terbaik bagi keluarga kita? Ada dalam doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu visi keluarga kita. Ya Allah, jadikanlah pasangan saya dan anak-anak kami, keturunan kami sebagai cahaya mata kami dan pemimpin orang bertakwa. Itu visi misi keluarga kita Bu. Ya, dulu saya baru nikah nih Bu, cie-cie baru nikah. Baru nikah, suami saya bilang gini, tahu nggak, kamu tuh udah saya doain dari semenjak sebelum saya balik. Saya bilang, iya masa, kenal aja belum udah didoain. Iya benar, serius. Karena saya sejak kecil sudah berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi setiap siapa saja yang jadi istri saya, itu udah saya doain dari saya kecil. Gitu Bu. Yang gitu doang. Romantisnya segitu doang. Enggak ada dia mau nggak romantis, yang romantis saya. Hah? Udah tua, udah banyak cucu. Ya, itu visi terbaik sebuah keluarga. Bagaimana kalau suaminya belum bisa punya visi itu? Kita sebagai manajer mengusulkan. Bagaimana kalau suaminya nggak terima? Ya sabar, berdoa. Jadilah istri yang sebaik-baiknya. Suami itu nggak suka diguruin dengan kata-kata, nggak suka. Apalagi ibu kalau pulang pengajian tiba-tiba jadi ustazah, mendadak jadi ustazah, ya kan? Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Astagfirullahaladzim, nggak ada yang jawab salam. Ini bapak nonton TV pokoknya jawab salam. Ya mah, waalaikumsalam. Kan kita udah tahu dia fokus kan, fokus nonton TV. Mana dia tahu
geletak, baju kotor geletak. Astagfirullahaladzim papa, an-nadhafatu minal iman gitu ya. Iya. Suami itu nggak suka digurui dengan kata-kata. Jadi bagaimana? Dengan sikap, dengan akhlak, dengan tingkah laku, bahwa ibu pulang ngaji itu menjadi istri yang lebih baik. Ya, ada lumayanan lah. Dulu ada bapak-bapak datang ke rumah saya masih di Jati dulu. Kalau ngaji di rumah kan seminggu sekali ya Bu ya, ngaji tahsin seminggu sekali. Dia sampai bilang gini, Umi, boleh nggak istri saya ngaji tiap hari? Tiap hari Pak, kenapa emang? Soalnya istri saya kalau habis pulang ngaji jadi baik. Sehari 2 hari, habis itu kembali setelan pabrik. Tolong ya Umi, dia ngaji tiap hari. Saya bilang nanti dia bosan Pak, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Jumat ya, itu grupnya beda-beda, pembahasannya sama Pak. Ntar ibu Senin, Selasa ngaji lagi, grup lain pembahasannya sama. Oh gitu ya Mia, nggak bisa pembahasannya beda. Ya nggak bisa, emang gurunya salah. Itu ya. Jadilah yang seperti itu. Pulang dari pengajian, ibu jadi salehah. Bertahanlah tetap salehah sampai pengajian berikutnya. Ya, jangan sehari 2 hari habis itu balik ke setelan pabrik. Ya, Masya Allah. Dengan contoh. Jadi kalau dia mau baju kotor sembarangan, kita ambil aja. Papa, saya tahu ya baju kotornya di keranjang cuci. Gitu. Oh iya maaf. Gitu kan. Beda kalau ibu marah-marah. Apalagi sampai bawa dalil. Paling dia keluar ke teras ngerokok. Ya kan, udah selesai ngomel gitu kan. Itu. Ya. Kemudian bagaimana seorang suami Allah jadikan sebagai pemimpin atau koam atau direktur di dalam rumah tangga. Surat apa ya? Surat An-Nisa ayat 34. Jadi bacain dong Neng Siva. Kenapa suami jadi direktur? Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 34, Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawam, pemimpin atas perempuan. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah berikan mereka keutamaan lebih daripada perempuan. Laki-laki lebih kuat fisiknya, lebih kuat otaknya, lebih kuat logikanya, lebih kuat daya juangnya, lebih tahan banting. Ngangkat galon, masang gas, motor standar 2, kerjaan laki-laki tuh Bu. Ibu bisa? Superhero itu namanya. Ibu hebat. Kalau suami nggak ada,
aja minta dibukain. Pak, susah banget. Iya, kalau nggak ada suami mah angkat galon ya Bu ya. Ibu-ibu hebat. Saya kalau abinya lagi ke luar negeri tadi, dulu waktu masih di Pui, kalau di pondok kan banyak orang kayak di Pui. Beli gas, tukang gasnya saya bawa ke rumah, pasangin Pak, tolong. Beli galon, tukang galonnya ke rumah, pasangin kalian Pak. Dan mereka udah paham, nggak bisa saya. Ibu-ibu hebat. Jadi itu laki-laki, dia itu diberi kelebihan fisiknya lebih kuat, otaknya lebih tajam, logikanya lebih jalan. Kemudian wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu punya kewajiban memberi nafkah. Karena dia memberi nafkah, maka dia itu adalah seorang pemimpin. Dan yang namanya nafkah itu kriterianya bagaimana? Sesuai kesanggupan dan sesuai dengan kebutuhan. Kesanggupan, kebutuhan. Walaupun dia sanggup menafkahi istrinya 1 miliar sebulan, tapi ibu hanya butuh 10 juta, ibu dikasih 10 juta, nggak boleh protes. Ya. Tapi kalau dia sanggupnya hanya 5 juta, sedangkan kebutuhan ibu 10 juta, nggak boleh protes juga. Karena dia sudah kerja keras, dapatnya hanya 5 juta. Insya Allah Bu, kalau kita qanaah, merasa cukup, yang diberikan suami kita kelola, insya Allah cukup. Yang penting suami kita udah berusaha, udah kerja keras, ya Bu ya. Kemudian kalau ibu nambahin uang belanja dari hasil pekerjaan ibu, dari hasil dagang ibu, itu sedekah. Sedekah. Seorang wanita yang hartanya dipakai untuk keperluan keluarga itu sedekah. Ya. Jadi kalau suami Bu punya uang, uangnya punya istrinya. Dari hasil kerjanya beli mobil, beli rumah, itu buat istrinya, punya istrinya. Istrinya berhak mengklaim itu. Tapi seorang perempuan, seorang istri punya duit puluhan juta dari hasil kerjanya sendiri, itu duitnya sendiri. Suaminya nggak berhak untuk mengklaim harta ibu. Kalau ibu ikhlas rela untuk kebutuhan rumah tangga, maka itu adalah sedekah. Ya. Makanya dikonaahkan hati kita dengan kesanggupan suami. Jangan lupa didoakan terus ya Bu ya, kebutuhan bukan keinginan. Kalau nurutin keinginan mah nggak ada habis-habisnya ya Bu ya. Kebutuhan. Sudah punya TV bagus, bisa ditonton, gak usah ganti yang gede karena panas melihat tetangga. Ya. Ibu cuma punya anak 2, kulkas 1 pintu cukup, udah cukup. Sepintu juga kulkasnya bersih ya Bu ya. Bersih banget kulkasnya. Isinya botol air doang. Botolnya doang, airnya juga kagak ada. Saking bersihnya. Kulkas 1 pintu aja bersih banget. Ibu pengen beli kulkas 2 pintu. Masya Allah. Ya, gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian bagaimana seorang istri menjadi manajer yang baik? Tadi dibacakan oleh Jihan. Fasalihatu, maka seorang manajer yang salihah itu yang pertama qanitatun, taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami dalam hal tidak mendurhakai Allah. Ya.
Jadi seorang istri, seorang ibu, sholat, puasa, infak, tilawah, ngaji, itu bukan hanya untuk kepentingannya pribadi, tapi juga untuk kepentingan suami dan anak-anaknya. Bagaimana seorang ibu yang berakidah baik, yang beribadah baik, berakhlak baik akan dicontoh oleh anak-anaknya. Tadi kan disebutkan perempuan itu adalah pemimpin buat suami, rumah di rumah suami dan anak-anaknya. Bagaimana anaknya disuruh tilawah, ibunya aja nggak pernah tilawah. Bagaimana anaknya suruh ngapal Quran, ibunya aja apalnya cuma toikul, ya kan? Ibu, kalau anaknya sudah hafal 1 juz 30, ibu hafal berapa? 2 juz. Hah? Juz. Ibu hafal juz mangga, juz jeruk, juz nanas, juz apel, juz melon. Udah juz. Alhamdulillah. Juz apa aja? 30 dan 29. Alhamdulillah. Begitu dong. Ya. Bagaimana ibu anaknya suruh ke TPA, ibu aja ke majelis taklim jarang-jarang. Kalau deket doang datang, kalau jauh kagak mau. Anak-anak bangga loh kalau ibunya ngaji. Dandan cantik, bawa tas, ibuku ngaji. Ibuku ngaji, ibumu ngaji nggak? Bangga anak kita. Ya, saling tanya. Ibumu kemana? Ngaji dong. Gitu. Ibumu ngaji nggak? Ibu kenapa nggak ngaji? Ya kan? Dicontoh anak kita. Itu sepertinya kecil, tapi sesuatu yang akan terekam di dalam otak mereka. Jadilah taat kepada Allah, kepada Rasulullah, untuk rumah tangga kita, untuk kebaikan suami dan anak-anak kita. Istri yang sholatnya baik, itu kata-katanya lebih didengar oleh suaminya daripada istri yang sholatnya kurang baik. Kemudian taat kepada suami dalam hal tidak mendurhakai Allah. Ya, udah mah, gak usah sosialita, gak usah banyak-banyak reuni, gak usah banyak kuda-kuduk. Mendingan duitnya ditabung daripada beli desktop melulu mah. Healing aku papa, healing. Healing kok bikin mama marah-marah karena utangnya banyak. Sekali-kali hiburan atau papa hiburan kok bikin kita berantem. Kalau suami nggak boleh, ya udah. Penting mana sih teman-teman dibanding suami? Penting suami. Nah, kecuali suaminya bilang nggak boleh pakai kerudung, nggak boleh sholat, baru ibu jawab nggak boleh diikutin yang seperti itu. Nih Bu ya, jangankan suami melarang hal-hal yang mubah tadi, nggak usah sosialita, nggak usah budak-buduk, itu kan hal mubah. Sedangkan kita puasa sunnah saja, puasa nih Bu, puasa kalau suami pulang terus bilang puasanya batalin, harus dibatalkan. Padahal puasa, tapi puasa sunnah ya Bu ya. Puasa Ramadan nggak boleh. Jadi saya gitu Bu, lagi puasa hari Kamis, abinya pulang dari mana? Dari luar kota. Ya, kirain pulangnya habis maghrib, ternyata udah landing tadi. So batalin. Itu puasa Bu. Apalagi melarang kita, udah nggak usah ngeguk, udah
grup WA-nya dirampingkan. Itu hal yang mudah, ubah. Gak usah sosialita teuing lah, gitu ya. Seperlunya aja. Yang paling penting adalah di dalam rumah tangga. Kemudian syarat kedua, tadi komitat ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami dalam hal tidak mendurhakai Allah. Yang kedua, hafidhatul lil ghaib. Seorang manajer yang salihah adalah menjaga dirinya di belakang suaminya. Apa yang dijaga? Yang pertama, harta suaminya. Jaga harta suami, Bu. Itu bagian dari ibadah kita, jihad kita. Bagian dari kesolihahan seorang istri adalah menjaga harta suami. Jangan dipakai boros-boros, berhemat. Walaupun ada, tapi jangan berfoya-foya. Ya, jangan buat hal yang tak penting. Kemudian selain itu apa? Dalam rangka menjaga harta suami adalah dengan berinfak. Ibu berinfak dari harta suami itu adalah ibu menjaganya dalam kesucian. Zakat artinya itu mensucikan. Jadi ketika berinfak, berzakat, ibu itu mensucikan harta suami. Ketika ibu infak, ibu sedang mensucikan harta suami. Kemudian apa yang dijaga? Nama baik. Jaga nama baik suami. Yang mungkin kita agak susah menjaga nama baiknya di keluarga besar. Bagaimana menjaga nama baik suami kita di dalam keluarga besar? Kita punya saudara banyak, tutuplah aib suami kita. Gak ada yang perlu tahu kita berantem apa, berselisih apa di antara keluarga kita. Ya, kecuali terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, boleh. Tapi aib yang lain tutuplah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu pakaian baginya dan dia pakaian bagimu. Tutupin. Kemudian juga menjaga nama baik suami di hadapan keluarga suami. Ya Bu ya. Jadi kalau yang masih punya masalah sama mertua, sama ipar, ayolah ngalah dikit doang Bu. Dikit. Ingat, yang nyekolahin suami kita mertua kan? Dulu yang nyebokin dia, iya, yang antar dia sekolah, yang gendong-gendong waktu kecil, ipar. Makanya ngalah dikit doang Bu, dikit. Nanti ibu-ibu suatu saat juga bakal punya mantu. Pengen kan mantunya sayang sama ibu? Sekarang berusaha untuk sayang sama mantu. Jihad Bu. Ya, alhamdulillah. Saya melalui bertahun-tahun untuk memahami mertua saya. Karena suami saya si bungsu yang paling disayang. Alangkah beratnya dari jadi istri si bungsu. Melalui tahun-tahun yang melelahkan sampai akhirnya beliau jadi sayang banget sama saya. Dan kemudian Allah karuniakan mantu saya sekarang 2, alhamdulillah, masya Allah. Berasa temen aja sama mereka. Kalau nggak percaya tanya mantu saya. Jadi mereka tuh kalau ada masalah sama suaminya ngadu ke saya. Nanti saya yang ngomelin anak saya. Begitu Bu, jangan kebalik. Ibu berantem sama mertua suaminya seperti buah si malakama. Kalau kami mertua nih, saya sebagai mertua, saya tanya mantu saya ada masalah apa. Mantu saya ngadu, saya ngomelin anak saya. Jadi anak berantem sama ibu demi belain mantu gitu. Ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya terakhir nih, dikit lagi, 3 menit aja deh. Menjaga diri kita dari pergaulan ikhtilaf. Ya Bu ya. Saya sangat prihatin dengan kondisi ibu-ibu sekarang.
Bukan hanya orang awam yang pakai celana pendek, pakai kain, tapi juga ibu-ibu berjilbab besar, ibu-ibu rajin pengajian, terlibat ikhtilaf pergaulan laki-laki dan perempuan yang diharamkan. Lewat apa? WA, IG, Facebook, TikTok, saling DM, saling japri, saling inbox, dimulai dari kata-kata sampai video call, ya kan? Sampai kemudian janjian, na'udzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah. Ya, jangan ada lagi lagu Cikini kedondang dia ya Bu ya. Cikini kedondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Bukan gara-gara dia, salah ibu nggak bisa jaga diri. Laki-laki itu gimana perempuannya Bu? Nih ingat nih, makanya kalau ada yang curhat masalah perselingkuhan, saya minta perempuannya Bu. Laki-laki kalau dia cinta, perempuannya nggak mau, nggak maksa, dia punya gengsi Bu. Kalau dia bilang I love you, aku kangen kamu, terus perempuannya enggak, saya udah punya suami, dia nggak bakal maksa Bu, gengsi dia. Tapi kalau perempuan yang demen, yang disenyumin merasa memiliki, di inbox assalamualaikum berasa di inbox aku sayang padamu, inbox assalamualaikum doang dia udah kegeeran. Kalau perempuan yang suka ke laki-laki, dia maksa Bu. Dan laki-laki kalau perempuannya udah maksa nih, jatuhnya kasihan. Laki-laki kalau kasihan walaupun gak cinta, kejadian Bu. Ya kasihan, ya iseng, ya mumpung, kapan lagi? Gitu ya. Jadi kuncinya di perempuan. Bagaimana Allah berikan di dalam ayat ini, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga diri di belakang suaminya sebagaimana Allah menjaganya. Bagaimana Allah jaga kita? Allah suruh kita pakai jilbab, pakai baju longgar, tundukkan pandangan, itu Allah jaga kita. Maka kita jaga diri kita juga sebagaimana Allah menjaga kita. Udah ditutupin kan badannya ya Bu ya, maka jangan dibuka hatinya. Gitu. Jadi nih ibu-ibu nih yang terlibat cilok-cilok, ya, yang cilok-cilok tuh, CLBK, cinta lama belum kelar, mantan-mantan, buanglah mantan di tempat sampah gitu ya. Buanglah mantan pada tempatnya. Di terakhir saya ingatkan, bawa pulang. Kalau terjadi seperti itu, blokir semuanya, istighfar, taubatan nasuha, jangan terjadi lagi dalam hidup kita. Ibu, yang membuat ibu berharga adalah diri sendiri. Jadilah salihah, jaga diri, dan itu harga kita sebagai perempuan. Ya, yang suami nggak tahu, Allah tahu. Jiwa kita tahu. Kegelisahan jiwa kita akan terbaca oleh anak-anak kita. Dan itu Bu, ada balasannya. Saya mau cerita satu. Seorang perempuan, bacaan Qurannya bagus, kerudungnya panjang, bahkan pakai cadar. Maaf ya, enggak, saya bukan maksud menjustifikasi cadar, pakai cadar. Dia curhat bahwa anaknya sudah dipondokin bertahun-tahun, keluar dari pondok nggak mau sholat. Nggak sholat Bu. Kemudian kata-katanya kotor Bu, maaf. Segala hal-hal yang tabu itu ya, pokoknya ya, perabotan-perabotan itu dia ucapkan. Si ibu ini ngeluh, nangis ke saya. Saya kasih nasihat, kemudian di kemudian hari baru ketahuan bahwa naudzubillah summa naudzubillah,
Si ibu ini dulunya pernah mengganggu suami orang. Sedemikian rupa ganggunya sampai si laki-laki yang gak suka jadi pajelat sama dia. Itu masa lalu yang bikin anaknya mondok 6 tahun tapi gak mau sholat dan kata-katanya kotor. Kenapa? Karena dia bagi si ibu ini gak ada tuh as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seharusnya sholat kan menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Si ibu ini dulu sholat tapi perbuatannya keji dan mungkar, maka dibalas dengan anaknya yang tidak sholat. Masya Allah, Bu. Jadi kesalahan kita, kesalahan orang tua, nanti anak imbasnya. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kepleset, apalagi kejebur. Kita kembali semua ke rumah, ayo jadilah manajer yang solihah. Kita rangkul suami dan anak-anak kita. Inilah hidup saya, inilah dunia akhirat saya. Yang lain-lain nebeng. Ya Bu ya? Beresin di rumah, jadi istri salihah, ibu salihah, yang lain-lain biarlah mereka tuh nebeng sekedarnya. Kalau ada waktu boleh, kalau nggak ada waktu skip. Kalau suami mengizinkan, hayo. Kalau suami nggak boleh, abaikan. Sudah, itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat buat kita semua. Al-'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك